Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam persahabatan, sahabat Budi Sejati. Saya Bobby. Saat ini saya bersama dengan tim JSG menelusuri jejak Kesultanan Islam mulai dari Demak sampai Kerajaan Pajang. Saat ini kita alhamdulillah sampai di daerah Butuh di Sragen, di makamnya Eyang Joko Tingkir. Untuk lebih jelasnya, mungkin Mas Kar bisa menjelaskan. Dari kemarin kita berjalan dari Kesultanan Demak sampai Pajang. Betul. Apa saja yang kita singgahi dan mungkin ada penjelasannya. Ya, monggo. Terima kasih. Wah, kemarin kita datang dari Jakarta untuk menelusuri jejak kesultanan. Itu kita pertama ada di makam Raden Patah. Raden Patah adalah Raja Demak pertama kali mengembangkan agama Islam di tanah Jawa. Yang kedua, kita juga datang di makam Raja Demak yang kedua adalah Eyang Paduulus. Yang ketiga, raja ketiga, kita datang ke makam Eyang Trenggono. Nah, setelah itu kita mencari untuk raja keempat itu adalah anak dari Sultan Trenggono, itu adalah Eyang Prawoto. Nah, itu tempatnya berbeda ya, dari Eyang Raden Patah, Paduulus sama Eyang Trenggono itu ada di Demak. Itu tepatnya adalah di samping masjid atau belakang masjid Demak. Setelah itu kita lari atau kita jalan lagi menuju ke makam Sunan Prawoto. Itu ada di daerah Pati kalau salah ya. Sukolewo itu Pati. Akhirnya kita menuju ke makam Eyang Joko Tingkir atau alias nama itu Eyang Karadet Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo.
Iya Mas Kap. Jadi kalau mungkin sahabat Budi Sejati boleh tahu maksud dan tujuan perjalanan kali ini yaitu Tahta Sultan itu seperti apa sih? Oke. Jadi gini, kenapa dari tim JSG kebetulan anak saya angkat Bobi ini mengikuti terus, sudah dikakali saya perhati ini mengikuti kita terus untuk ngikutin kita tim dari Jejak Sang Guru. Nah, tujuan kita nelusuri dari Tahta Sultan ini, kita kepengen tahu orang awam belum tahu sebenarnya, dan kita selalu dipesan kar kejong laleki sangkat pari dumadi atau sejarah. Jadi wong sing bener kuwi, bangsa sing bener kuwi, aja nglaleke sejarah. Nah, makanya dengan tim DAJ ini dengan dibantu oleh tim kita ini termasuk Bobi ini, kita jalan. Tujuan kita adalah satu, melestarikan sejarah, jangan sampai dilupakan. Yang kedua adalah pertama jangan melupakan sejarah, kita nguri-uri budaya Jawa. Wong Jawa, wis ngilangke ada Jawa, kuwi dudu wong Jawa. Intinya itu. Jadi kita selalu nguri-uri. Termasuk apa mungkin ya, dikatakan nguri-uri budaya Jawa itu bagaimana tata krama, sopan santun, menghargai orang lain. Itu semua itu sesuai dengan pesan-pesan dari yang kita. Ternyata setelah kita dapat. Jadi nggak lepas dari itu. Hidup urip tentrem. Jojo nganti biar wong Jawa itu pindah kemana aja. Itu aja dilaleti. Itu intinya nguri-nguri seperti itu. Iya Mas Kar, mungkin dari 2 hari yang lalu perjalanan kita sampai saat ini mungkin ada kesimpulan atau mungkin ada pesan-pesan hasil dari penelusuran jejak Sultan ini. Mungkin seperti itu Mas pertanyaannya. Ya. Jadi untuk masalah kita dapat pesan atau melihat sesuatu, itu semua itu atas berkat izin dari Allah. Itu yang saya dapat. Tanpa izin Allah, karena orang-orang yang sudah meninggal ini, itu sudah di tangan Allah. Kita nggak bisa berbuat banyak. Apalagi kita minta-minta sama orang meninggal, itu sama sekali itu dikatakan itu nggak benar. Itu nggak boleh. Jadi atas izin Allah, kadang diizinkan, ya, kadang enggak juga. Untuk dibukakan mata batin saya untuk apa sih? Kan kita selama ini hanya melihat gambar, hanya melihat foto-foto. Misal salah satu Raden Patah, orang digambar gini-gini, itu gambar. Kalau diizinkan sebenarnya itu figur atau postur dari yang Raden Patah kayak apa sih? Nah, itu di suatu tempat titik-titik selalu bisa mohon izin. Itu pun kalau diizinkan, kalau nggak diizinkan kita nggak bisa apa-apa. Jadi semua itu adalah izin Allah ya. Nah, memang dari beberapa titik ini saya ada yang ada poin atau pesan atau saran dan sebagainya itu ada. Kadang-kadang enggak juga. Yang pertama kita datang ke Raden Patah. Raden Patah itu pesan dari saya sedang melihat figur. Ternyata Raden Patah itu tidak seperti apa yang digambar ya. Yang saya datangi kata izin Allah, dia muncul, dia hanya pakaian biasa, ikat kepala. Tuh, hanya dia pesan. Dia mengatakan, pesan ini dari Sunan Ampel adalah mertua saya. Karena dia punya istri, anak dari Sunan Ampel, yang namanya Dewi Murtanisah ya, itu istrinya. Itu putri dari Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel pernah memberikan pesan kepada Raden Patah. Karena Raden Patah itu dulu temperamen, emosian. Sampai-sampai mau nyerang bapaknya sendiri. Karena merasa ibunya saat di kandungan Raden Patah 6 bulan di ibunya, 6 bulan kandungan itu, ibunya ditaruh di Plembang. Nah, di Plembang ini setelah lahirlah Raden Patah. Begitu lahir Raden Patah, rupanya ibunya namanya Ndorowati ini nikah lagi dengan Aryo Damar. Nah, dengan Aryo Damar ini berarti bapak tiri dari Raden Patah kan. Rupanya dia punya lagi dengan ibunya, dengan bapak tirinya itu Aryo Damar, dia punya namanya Husain. Nah, setelah kita remaja antara Raden Patah dengan
saudara tiri ini bersepakat karena merasa bahwa saya lebih kepengen tahu bapak saya itu siapa. Karena ibunya cerita bahwa dia itu anaknya Raden Brawijaya V ya. Akhirnya dapat sepakat dia lari untuk menemui bapaknya dengan emosi yang sangat tinggi berdua ini. Nah, sampai di Demak ketemulah dengan Sunan Ampel. Akan diredam. Jangan sampai kamu marah. Diredam. Tapi ternyata yang namanya anak saudara dia itu nggak mau, dia langsung nekat untuk lari ke bapaknya. Nah ini diredam sama Sunan Ampel, dibimbing, dikasih petua supaya jangan sampai temperamen tinggi atau emosi. Nah akhirnya dia itu nurut. Akhirnya dikawinkan dengan Dini, anaknya Sunan Ampel, yaitu namanya Dewi Murtinisa. Nah itu yang saya terima. Nah setelah itu dia dapat pesan dari Sunan Ampel, yaitu bapak mertuanya si Raden Patah mengatakan, dia hanya mengatakan diredam temperamen, dia nurut, langsung dia diberikan suatu pesan, wong kuwi utawa seorang rojo atau pemimpin, tapi gawe apik karo rakyate wis apik karo rojo, kuwi dibenerke nang agama. Nah intinya saya mikirke piye carane negaramu, rakyatmu, daerahmu makmur. Jadi yang dicari pesan dari Raden Ampel intinya adalah dia harus memikirkan rakyatnya bagaimana kemakmuran. Itu pesan dari Sunan Ampel. Terus disampaikan ke saya kemarin. Itu pesan dari Raden Patah ya. Nah itu adalah Raden Patah, pesan-pesan yang saya terima. Nah setelah kita lari ke makam Pati Unus, itu adalah Pati Unus itu adalah raja kedua Pak Demak. Cuman sebetulnya itu Pati Unus itu mantu rupanya. Menurut yang saya dapat ya, mantu. Itu Pati Unus itu asal-usulnya dari Kadipaten Jepara. Nah, tepatnya Kalinyamat lah gitu. Kadipaten Kalinyamat, akhirnya nikah dengan anaknya Raden Patah. Nah itu nggak lama itu menjabat yang nggak lama. Beliau gugur waktu itu membela bangsa, negara, rakyat Indonesia melawan Portugis bareng-bareng dengan anaknya. Akhirnya dua-duanya tewas atau gugur. Itu dianggap pahlawan itu juga. Nah terus yang ketiga, yang Trenggono itu punya anak namanya Prawoto. Nah dari Pati Unus tadi kita nggak nerima pesan apa-apa, cuman kita ngeliat figurnya, dia pakai pakaian putih. Terus itu juga topinya itu topi bukan belangkon tapi kayak ikatan juga putih. Itu yang saya lihat waktu di makamnya itu. Dia hanya memperlihatkan itu hanya beliau sendiri. Nah itu yang saya dapat, pesan-pesan nggak dapetin apa-apa saya. Nah terus yang ketiga, begitu kita ngeliat keseharian yang Trenggono, yang Raja Demak ketiga, dia itu memang pakainya resmi ya. Saya lihat pakai mahkota hitam, mahkota itu kayak raja gitu, terus ada strip kuning, garis-garis kuning. Nah terus pakainya lengkap hitam, itu duduk di singgasana. Terus ini kupingnya pakai itu ya, sumping kalau orang Jawa bilang itu kayak raja. Dan itu nggak ada pesan juga, cuman berlaikan seperti itu. Nah setelah itu kita ziarah lagi ke makam Eyang Prawoto, itu anaknya ya. Nah Eyang Prawoto ini adalah anak Eyang Trenggono yang dulu pernah membunuh bapaknya Riong Perangsang, yaitu namanya Eyang, bapaknya Arya Penangsang namanya Eyang Sidolepen. Itu dibunuh Arya Penangsang, ya kan? Pangeran Sidolepen dibunuh Eyang Prawoto. Akhirnya Eyang Prawoto dibunuh sama anaknya yang Pangeran Sidolepen, yaitu Raden Arya Penangsang. Nah itu bergejolak lah dulu. Nah terus akhirnya begitu Eyang Prawoto pun kebunuh Arya Penangsang pun itu berbarengan dengan istrinya, karena istrinya lagi meluk.
mau dibunuh dipeluk malah kena dua-duanya. Nah itu setelah itu kita datang ke makamnya, ada di daerah Pati juga ya, Sukolilo di Pati. Akhirnya ditemuin juru kunci Pak siapa itu namanya Sudono, diceritakan semuanya ternyata itu benar. Nah saya waktu nyekar di di makamnya yang Prawoto, kebetulan gue ikut kan, itu samping saya. Nah begitu ikut hanya dapat pesan, dia mengatakan apa, nah dia waktu muncul backgroundnya yang Prawoto itu pakai baju kayak raja itu, tapi pakai belangkon merah strip kuning, itu baju merah strip kuning. Cuman itu istrinya nggak memperlihatkan. Nah terus dia cuman mengatakan, dapat pesan yang saya terima adalah, jadi wong sing sabar, sing nandur ngunduh, sing gawe nganggo. Jadi istilahnya kalau kita berbuat baik maupun jelek, itu kita juga akan menuai hasilnya. Itu sabar, dan mengatakan terakhir terus melanjutkan ekspedisi kita ini. Itu dari Sunan Prawoto ya. Nah setelah itu kita langsung ke Eyang Mas Karebet atau Eyang Joko Tingkir. Setelah dia menjadi Raja Pajang di wilayah Pajang sama Eyang Sari Demak, itu dia bergelar Sultan Hadiwijoyo itu. Nah di sini tadi saya terus aja hanya di suatu tempat titik-titik itu hanya mendoakan, saya tidak pernah minta apa-apa. Dan saya selalu minta mohon izin sama Allah kalau diizinkan, karena itu sudah semua itu di kuasa Allah. Kalau diizinkan ya saya kepingin ketemu, kalau enggak masalah, karena kita enggak pernah minta apa-apa. Nah di sini tadi beliau itu muncul atau memperlihatkan dengan pakaian yang sangat lengkap seperti sultan. Dia dengan pakaian itu hitam, ya kayak mahkota, tapi bukan mahkota ini ya, mahkota kayak yang paling hitam tinggi lah gitu, cuman ya garis kayak model yang Trenggono yang dipakai. Baju hitam, terus ini kuning, semua pakai keris, terus pakai sumpit. Dia duduk. Nggak lama muncul yang Kebukanegoro di sampingnya, itu pakdinya. Nah bahasa ini datang, terus saya cuma mendoakan beliau, hanya dua yang Hadiwijoyo sama yang Kebukanegoro tadi itu. Nah Kebukanegoro ini adalah pakdinya Arya Hadiwijoyo atau Joko Tingkir. Dan dia yang Joko Tingkir juga berguru ilmu kanuragan dengan yang Kebukanegoro yang makomnya ada di Selo yang pernah kita datangi juga. Nah yang Hadiwijoyo ini itu adalah putra dari yang Kebukenongo. Kebukenongo ini dia 3 saudara. Satu yang Kebukanegoro nomor 1, nomor 2 yang Kebukenongo bapaknya yang Joko Tingkir, yang ketiga Kebu Amiluhur. Saya belum pernah datengin, saya dengerin di daerah Sragen, tapi beliau meninggal itu masih masa-masa remaja ya. Nah dari 3 saudara yang Kebukanegoro, yang Kebukenongo, yang Kebu Amiluhur adalah anak dari Sunan Pengging yang makamnya kita pernah datang ini berdampingan dengan bapaknya beliau yang Hadiwijoyo, itu daerah Boyolali. Nah itu setelah dia jabat dari Pajang itu di anu sama si yang Hadiwijoyo dipegang. Nah dia punya anak angkat juga namanya Ki Danang Sudawijoyo yang sekarang adalah pendiri kerajaan Mataram, Jogja, Solo tadinya. Terus dia punya anak juga namanya Eyang Benowo. Nah beliau gugur, yang Hadiwijoyo ini gugur, itu gugurnya adalah jatuh dari Riman. Tadi lupa, saya lihat gajah juga di sebelah sini nih, gajah Riman. Tapi tidak dihiasi napal, cuma polos. Nah, dulu pernah jatuh yang Hadiwijoyo jatuh dari Riman atau gajah. Beliau gerah atau kering, nggak berjalan di dalam kerajaan itu namanya kering ya, bukan sakit itu kering. Nggak lama meninggal ya. Nah harusnya kerajaan Pajang ini yang harus ganti yang Benowo, karena itu anaknya. Ternyata dia nggak mau, karena yang Benowo ini orangnya arif,
karena dia lebih baik merakyat dengan menyatu dengan rakyat, mengembangkan agama Islam yang benar itu. Nah, akhirnya karena Pajang ini kosong, terus dia diganti sama Eyang Pangiri. Eyang Pangiri jadi imam. Nah, itu yang saya dapat seperti itu. Jadi pesannya tadi juga pesan yang Hadijoyo. Terus deh, cuman itu. Jadi saya dapat dari apa namanya, maksud terus itu adalah kita perjalanan kita itu suruh nerusin terus. Waktu saya suruh masuk tadi kan saya suruh nunduk tuh, dipegang palanya, terus nongget. Itu aja yang saya dapat itu. Nah, itu yang saya dapat sampai namanya menelusurin dari Kesultanan, dari Demak sampai Pajang. Itu yang saya dapat. Di mana sahabat Budi Jati kepingin berziarah mengikuti jejak sang guru ziarah, oh silahkan, semua kita persilahkan, tapi jangan salah, semua itu etika kita jaga. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Kar atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya. Amin. Buat sahabat Budi Sejati maupun Amin. Masyarakat pada umumnya. Amin. Intinya tetap kita bermohon kepada Allah. Amin. Mendoakan Betul ya. yang ini sebagai penyebar agama Islam. Betul. Di awal-awal Kesultanan Islam di Pulau Jawa. Betul. Dan intinya kita adalah datang ziarah bukan minta sesuatu, hanya mendoakan. Iya. Apalagi kita yang masih itu banyak dosa, yang masih Betul. salah, itu aja ya. Oke, terima Terima kasih. kasih.